Ya, kawan-kawan, kita ketemu lagi di YouTube channel Sandi ya. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba membuat eh, sebuah daftar daftar kas buku harian ya untuk rumah tangga. Semoga dengan adanya ini kita bisa eh, mengatur keuangan rumah tangga dengan baik ya, sehingga tidak ada cekcok antara suami dan istri melihat kas tersebut. Jadi berapa yang diberi, tahu saldonya berapa, juga pengeluarannya kemana, kelihatan dari sini. Semoga ini bisa membantu kawan-kawan semua ya, khususnya ibu rumah tangga. Jadi kita buat judulnya kas rumah tangga. Nah, di sini kita buat uraian, kemudian di sini tanggal ya, tanggal, kemudian uraian, kemudian debit, kemudian kredit, debit ya, debit apa debitur ya, debit ya, sama aja itu, debit kredit, kemudian di sini saldo. Kalau mau juga dibuat di sini dibuat pemasukan pengeluaran saldo sama aja. Jadi yang dimaksudnya kita lebar-lebarkan kolomnya. Yang dimaksud dengan debit itu atau debit itu adalah uang yang kita miliki atau uang masuknya ya. Kemudian kredit itu adalah uang keluar, makanya disebut dengan pengeluaran. Nah, jadi dari sini kita rapi-rapikan dulu kolomnya, kita lebar-lebarkan sedikit supaya bisa. Nanti ini juga bisa diaplikasikan ke handphone. Jadi kalau kita buka laptop kan malas, jadi kita udah jadi di sini atau dibuat di handphone langsung juga bisa. Kita simpan di handphone, maka uh, akan tercipta suatu pembukuan rumah tangga yang bagus. Nah, segini aja saya buat dulu. Nah, di sini kita masukkan bingkainya, bordernya ya. Kemudian kita buat rata, kita buat rata tengah dulu biar rapi. Nah, untuk yang judulnya kita tengahkan, kita besarkan ya. Ini kas rumah tangga perlu juga, mau ditebalkan juga boleh. Nah, supaya gampang kita coba hilangkan garis semuanya biar nggak nampak grid lines-nya. Kita buang. Nah, jadi kan seperti ini dilihat. Nah, di sini di bagian debit, kredit dan saldo itu kita format dulu, kita blok ya. Kita ganti formatnya menjadi akunting, kita buat ya. Kita buat akunting. Di sini kita pilih koma. Nah, akunting. Nah, jadi di sini kita lihat ya. Pertama kali misalnya kita mendapatkan orang yang diberikan uang ya, misalnya si istri diberikan uang sama suaminya dari gaji bulanan untuk kebutuhan rumah tangga sebesar 3 juta. Jadi di sini kita buat namanya modal ya, modal. Nah, di modal itu diberikan uang sekitar 3 juta. Kita enter. Nah, 3 juta itu namanya debit karena uang yang kita miliki gitu ya. Sedangkan uang keluar tadi disebut dengan kredit. Nah, debit itu sama dengan saldo. Maka caranya adalah sama dengan arahkan ke debit ini, enter. Nah, seperti ini. Jadi dia sama dengan saldo. Nah, kemudian di sini misalnya di tanggal eh, di tanggal 2 ya, di tanggal 2 bulan 5 tahun 2020 nih contoh nih. Enter. Nah, di sini ada dilakukan misalnya pembelian dulu ya. Misalnya pembelian atau eh, belanja kebutuhan rumah tangga. Ya, belanja kebutuhan rumah tangga. Situ sudah semua beras, telur dan segala macam dibuat belanja untuk sebulan. Maka itu namanya jatuhnya ke kredit karena dia uang keluar. Nah, di sini misalnya hasil belanja rumah tangga itu habisnya sekitar 1.500.000 contoh ya. 1.500.000.
Nah, 1.500.000. Maka di sini kita lihat ya, 1.500.000. Maka kita masukkan dulu rumus pertama kali untuk saldonya. Perhatikan ya, sama dengan ya, sama dengan saldo gitu ya, adalah ditambah debit. Mudah sekali rumusnya. Tambah debit, atau ada uang yang masuk kan bisa ditambah. Kemudian kurang kredit. Nah, kurang pengeluaran. Enter. Nah, jadi situ dia tahu hasilnya adalah 1.500.000 karena tadi yang keluar 1.500.000, sisa uang 1.500.000. Nah, ini kita copy ya, pilih panahnya seperti ini, tarik ke bawah, klik tahan, sisakan ke bawah, lepas. Nah, supaya ini bisa hilang ya, misalnya di sini ada uang, kalau di sini masuknya kosong, di sini kosong, kalau di kosong dia kosong, jadi cantik dia hasilnya. Ini tidak seperti ini, maka di sini kita edit dulu rumusnya, kita klik di sini, tekan tombol F2. Nah, di sini kita masukkan dulu rumus ya. Rumusnya sederhana, menggunakan if dan and ya. If buka kurung and buka kurung. Nah, kita arahkan ke debit. Jika debit ya sama dengan kosong, beri tanda seru 2 seperti ini, maka koma hasilnya 0 kan gitu. Maka tidak ada hasilnya. Kemudian jika kredit dan ya, jika kredit, sorry salah ini rumusnya. Jika kredit ya, maka tadi arahnya tadi. Oh, di sini menggunakan titik koma. Saya formatnya bahasa Indonesia. Titik koma ya, bukan koma. Jika kredit gitu ya, sama dengan tanda petik kosong juga ya. Nah, tutup kurung sekali, maka hasilnya 0 kan gitu ya, tidak ada. Maka diberikan tanda koma lagi. Nah, setelah selesai seperti ini, jangan lupa untuk menutup kurung di sini. Tutup kurung. Nah, tutup kurung, kemudian kita enter. Ini saya ada koma tadi, salah, titik koma ya, titik koma. Nah, biasanya saya menggunakan ejaan bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia, enter. Nah, hasilnya sama 1.500 tapi sudah menggunakan rumus, maka ini kita copy ke bawah, klik tahan, geser ke bawah, maka hasilnya kosong seperti ini. Sekali lagi kita ulang rumusnya di sini, lihat ya, tekan F2. Nah, jika debit sama dengan 0 ya, maka hasilnya 0. Jika kredit sama dengan 0, maka hasilnya 0. Nah, jadi kalau ada penambahan dia langsung terisi otomatis. Dari rumus ini bisa diperhatikan ya. Jadi kalau yang tidak paham rumusnya, bisa dikopikan dari yang punya, dari kawan yang sudah bisa ke laptop atau ke handphone ya. Habis itu baru bisa dihapus kemudian diisi ya. Nah, kita enter. Nah, kita coba di sini. Misalnya di sini tanggal 3 ya. Tanggal 3 bulan 5 2020 gitu ya. Nah, 2020. Di sini dibuat keluar lagi, ada uang keluar lagi. Misalnya bayar cicilan sepeda motor. Sepeda motor misalnya. Itu uang keluar ya. Di sini dikeluarkan adalah 930.000 misalnya. Nah, maka saldo sisanya adalah 570.000 ya. Saldo sisanya 570.000. Nah, kemudian di tanggal 4 ya, bulan 5 contoh ya, 2020. Di sini kebetulan dapat bansos ya. Ini karena musim pandemik corona ini ya, jadi dapat bansos 600.000 misalnya. Nah, itu jadi dana pemasukan, diletakkan di debit ya, bukan di kredit, karena itu uang yang masuk, bukan uang yang keluar. Maka saldonya menjadi 1.170.000. Nah, jadi seperti ini, tinggal menambahkan. Yang penting kita tahu meletakkan yang mana uang masuk dan yang mana uang keluar. Nah, sekarang kita cocokkan antara debit dan kredit ini kemudian dengan saldo, apakah pas tidak jumlahnya. Kita total kemari,
kita blok, sisakan satu kolom di bawah untuk totalnya. Pilih auto sum ya untuk penjumlahan, tekan tanda sigma ini, klik. Nah, 3 juta tambah 600 maka 3.600.000. Nah, gimana dengan pengeluarannya? Sama juga, kita blok ya, kita blok, kemudian kita pilih tanda sigma juga, klik, maka hasilnya 2.430.000 ya. Nah, sementara kita akan mau melihat hasil saldonya sempurna atau tidak. Nah, jadi pengeluarannya sudah 2.430. Sama dengan, masukkan rumusnya, debitnya adalah pindahkan ke debit dikurang kredit, enter. Nah, hasilnya berimbang, 1.170 dengan di sini hasilnya 1.170. Nah, yang ini kita kotain ya, kita berikan bingkai. Nah, kita kasih warna abu-abu kah, boleh. Nah, jadi seperti ini, berimbang. Terus kalau mau kita masukkan lagi yang lain, boleh. Misalnya tanggal 6 ya, ada pemasukan atau pengeluaran tanggal 6 bulan 5 2020 gitu ya. Apa kita buat di sini? Karena malam panas gitu ya, ada kipas angin rusak, beli kipas angin. Beli kipas angin. Berapa rupanya kipas anginnya? 570.000 gitu ya. Enter. Nah, sisa uang 600.000. Nah, pas dia antara saldonya yang awal dan yang akhir ini. Nah, jadi tinggal kita yang menambah-nambahkan selama 1 bulan. Kemudian bulan berikutnya bisa dikopikan, nanti dikosongkan, rumus tetap ada ya. Kemudian ini juga bisa disimpan di handphone ya, supaya mudah membukanya, dibuka di Microsoft Excel di handphone juga. Nah, jadi untuk ibu-ibu rumah tangga wajib mengetahui tentang saldo seperti ini, supaya bisa tahu pemasukannya kemana, pengeluarannya kemana, dan saldonya tinggal berapa. Jangan nanti tiba-tiba belanja, tiba-tiba saldonya udah habis gitu ya. Nah, jadi ini bisa digunakan juga untuk yang misalnya belanja hari-hari, misalnya beli ikan segini ini ya, itu tapi untuk yang 1 hari 1 kali pembukuan ya. Kalau ini dia untuk kas rumah tangga bulanan ya. Boleh nanti hasilnya dikopikan, kemudian dipindahkan untuk yang bulanan, hasil untuk di akhir-akhirnya. Nah, oke, saya rasa demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.